Kasus Ferdy Sambo adalah salah satu contoh pelanggaran serius terhadap sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya memperlakukan sesama manusia dengan adil, beradab, dan penuh penghargaan terhadap martabat dan hak asasi. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai perwira tinggi Polri terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk pengaturan skenario pembunuhan terhadap rekannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selain itu, dugaan rekayasa fakta untuk menutupi perbuatannya juga menguat. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Suarjono masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami, Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Gunawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk.
Peristiwa ini jelas mencederai rasa keadilan dan nilai kemanusiaan. Tindakan Sambo bukan hanya melanggar hukum, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Sebagai aparat, Sambo seharusnya menjadi contoh keteladanan dalam menjunjung tinggi nilai keadilan, bukan justru memanfaatkannya untuk melindungi hukum. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam. Tindakan yang dilakukan Ferdi Sambo mencerminkan pelanggaran terhadap nilai adil dan beradab yang diamanatkan dalam sila kedua Pancasila. Ketidakadilan terjadi ketika seorang yang memiliki kekuasaan justru menyalahgunakannya untuk merugikan orang lain, bahkan menghilangkan nyawa. Disinilah nilai kemanusiaan dilanggar karena martabat manusia tidak dihargai. Begitu ada peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian. Kasus ini mengingatkan kita bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya sekedar semboyan. Ini adalah nilai dasar yang harus kita junjung bersama, terutama mereka yang memiliki kekuasaan agar tidak menyalahgunakan wewenang dan melukai nilai kemanusiaan itu sendiri.